Yo, what's up guys, kali ini dalam video ini aku mencoba bermain game FIFA Mobile di 3 emulator, yaitu LD Player, BlueStacks, dan Nox Player. Aku ingin membandingkan ketiga emulator tersebut untuk memainkan game FIFA Mobile. Kira-kira emulator mana sih yang paling ringan di antara ketiganya? Mungkin video ini bisa juga menjadi referensi buat kalian semua yang ingin bermain game FIFA Mobile tapi bingung memilih emulator yang paling cocok untuk PC kalian. Terutama untuk spek PC kentang ya guys, seperti PC yang aku punya. Nanti akan aku taruh spek PC lengkapku di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung menuju ke dalam videonya. Emulator yang pertama adalah LD Player 9. Ini LD Player Android 9 ya guys. Dengan settingan emulator display 720 pixel, CPU 4 core, dan RAM 6 GB. Dan untuk settingan game FIFA Mobile-nya aku set grafik high, dan settingan lainnya kalian bisa lihat seperti yang ada pada video ini. Saat memainkan mode offline seperti mode Piala Dunia ini, FPS di emulator ini mampu menyentuh angka 50-an FPS. Di emulator LD Player, game FIFA Mobile lumayan cukup playable ketika memainkan mode offline Piala Dunia. Seperti yang kalian lihat di FPS meter kiri atas, FPS yang dihasilkan cukup tinggi. Walaupun terkadang ada drop tapi tidak terlalu signifikan. Selanjutnya di mode online versus attack, FPS yang dihasilkan kurang lebih sama dengan mode offline tadi, yaitu berada di 50-an FPS. Bisa kita lihat di FPS meter angka stabil di 50-an FPS, sama sekali tidak ada drop atau lag. Ini tentunya sangat baik ya guys, apalagi mode online. Kalau game berjalan tidak lancar pasti sangat mengganggu permainan. Di mode online lainnya, yaitu mode head to head, FPS yang dihasilkan kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. FPS stabil berada di angka 50-an FPS. Saat bermain pun game cukup playable tanpa ada gangguan lag atau FPS drop. Dan aku sih cukup menikmati ya guys bermain game FIFA Mobile ini di emulator LD Player. Selanjutnya BlueStacks 5 versi Android 7 dengan settingan emulator CPU 4 core, RAM 4 GB, dan display 720 pixel. Dan untuk settingan gamenya sama dengan settingan sebelumnya. Untuk di mode online versus attack ini, FPS yang dihasilkan di emulator ini hanya mampu sampai 40-an FPS. Cukup lumayan jauh dengan FPS yang dihasilkan di emulator LD Player tadi. Aku sudah coba di BlueStacks 5, Android 9 pun juga kurang lebih sama. Dan RAM emulator aku naikkan ke 6 GB pun tidak bisa menaikkan angka FPS yang dihasilkan.
Tapi game FIFA Mobile di emulator BlueStacks ini termasuk lumayan playable. FPS yang dihasilkan juga tak terlalu buruk di PC kentangku. Di mode online lainnya yaitu mode head to head ini FPS makin turun, hanya berada di angka 30-an sampai 40-an FPS. Sama sekali tak menyentuh angka 50 FPS. Padahal sinyal atau ping internet juga lumayan stabil. Di emulator BlueStacks ini sih bisa dibilang game kurang lancar untuk dimainkan, walaupun angka FPS masih cukup terbilang playable. Aku coba rubah settingan emulator dan settingan gamenya pun hasilnya tetap sama. Emulator ini sepertinya sedikit berat untuk memainkan game FIFA Mobile di PC kentangku. Dan yang terakhir aku mau coba bermain game FIFA Mobile di emulator Nox Player Android 7 dengan settingan emulator display 720 pixel, CPU 4 core dan RAM 4 GB. Dan untuk settingan grafik gamenya pun aku setting sama persis dengan yang sebelumnya. Untuk mode online versus attack, FPS yang dihasilkan di emulator Nox Player ini cukup terbilang tinggi, yaitu berada di angka 50-an FPS. Bisa kita lihat di FPS meter guys, angka stabil di 50-an FPS, sama sekali tidak ada lag atau FPS drop. Bisa dibilang juga angka FPS-nya hampir sama dengan yang dihasilkan di emulator LD Player. Menurutku mengalokasikan RAM 4 GB dan 6 GB di emulatornya sih sama saja. Tidak terlalu berpengaruh di PC ku yang hanya memiliki RAM 8 GB. Dengan FPS yang dihasilkan ini sudah jelas game pasti berjalan dengan lancar di mode online versus attack ini. Dan di mode online selanjutnya yaitu head to head ini FPS yang dihasilkan juga tak jauh berbeda ya guys, mampu menyentuh 50-an FPS. Karena ini aku juga sambil record ya guys, jadi agak terlihat stutter. Tapi kalau tanpa record lancar, gamenya juga cukup playable. Paling tidak di Nox Player ini lebih mending daripada di emulator BlueStacks untuk FPS yang dihasilkan. Bisa dibilang hampir sama dengan emulator LD Player untuk kelancaran permainannya. Dan kesimpulannya LD Player sih masih yang teringan ya guys untuk memainkan game FIFA Mobile. Dan emulator Nox Player sih bisa menjadi alternatif buat kalian yang merasa berat bermain di LD Player atau BlueStacks untuk game FIFA Mobile ini. Tapi overall ketiga emulator tersebut menurutku cukup ringan untuk memainkan game FIFA Mobile di PC kentangku. Dan itu saja video untuk kali ini guys, semoga berkenan dan bermanfaat. Semoga juga bisa menjadi referensi buat kalian yang kebetulan sedang mencari emulator terbaik dan teringan untuk bermain game FIFA Mobile. Terima kasih sudah menonton, jangan sungkan untuk like, subscribe, dan share. See you next time.